Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala azza wa jalla, inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala man ismuhu sayyidina Ahmadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna siratan mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Hamidun sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah, yang mana pada hari ini, siang hari ba'da Jumat ini, kita masih diberi kesehatan, nikmat yang tiada tara dan tidak bisa dihitung dengan apapun. Dan mari kita bersama-sama ucapkan tanda terima kasih, walaupun kita itu tidak bisa membayarnya atau kita tidak bisa membalasnya dengan apapun. Karena perjuangan beliaulah sehingga kita sampai saat ini mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama ucapkan atau agungkan asmanya atau kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nu'mani bin Bashirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyina wa innal harama bainun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanittaqa syubahatin astabra'u lidinihi wa irdihi
wa man waqa'a fi syubhatin waqa'a fil haram karra'i bar'a haula al-hima yushikun asya ayarda'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalb. Diterangkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu melihat saudara saya sahabat Nu'man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halabaina sahabat Nu'man bercerita bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal sesuatu antara haram dan haram, yaitu subhat. Nah, disinilah kebanyakan orang itu terjebur dalam permasalahan subhat, yang kelihatannya orang itu melihat sesuatu itu adalah halal, tapi ada yang bilang bahwa itu adalah hasil dari curian. Karena kita tidak tahu, maka disitulah kadangkala kita ada yang namanya doa di salat duha itu, wa in kana haraman fatahiru. Wa in kana haraman fatahiru, apabila ada rezeki kita yang haram atau karena kita tidak tahu, maka disitulah arti fatahiru, minta disucikan. Beda dengan cerita hukumnya ada orang pengembala yang bawa kambingnya, dan posisi itu ada di situ ada rumput itu di dalam di situ ada tanaman, tapi di situ tanahnya tanah sengketa, artinya di situ tanah yang tidak diperbolehkan. Dan di situ kambing itu masuk pada posisi ke tanah itu. Sedangkan tanah orang yang tersebut itu seperti tidak menghalalkan karena sengketa ribut. Nah, sama halnya orang itu pada posisi masuk ke dalam posisi yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Tapi apabila orang itu tahu, maka segeralah kambing itu dialihkan dan datangi orang yang punya tanah itu dan mintalah maaf, karena yang namanya binatang yaitu hayawan, yang namanya manusia hayawanatik, tapi antara manusia dan binatang lebih buas manusia dibandingkan hayawan. Karena kalau yang namanya hayawan, kalau contohnya bebek, bukan contohnya harimau, contohnya bebek diatur nurut. Tapi kalau yang diatur orang-orang yang dapat amanah, orang yang punya takhta, orang yang punya kedudukan, yang merasa dirinya itu hebat, yang dulunya punya niatnya kalau saya belum jadi akan menjadi orang amanah, tapi begitu setelah jadi dia jadi tidak amanah, maka dialah kesalahannya yang sangat luar biasa. Hukumnya tidak tanggung-tanggung orang seperti itu, dijamin itu masuk ke nerakanya. Tidak ada ampun bagi orang seperti itu. Kenapa? Mereka itu sudah lepas kontrol. Mereka merasa dirinya adalah orang Islam, mereka dirinya adalah mengaku dirinya adalah orang beriman, tapi sayang dia tidak mengimani. Dia tidak merasa dirinya itu sebenarnya orang-orang yang benar-benar orang Islam.
Karena begitu dia masuk ke dalam posisi takhta, maka dia maka orang yang tadinya amanah menjadi tidak amanah. Karena apa? Karena mereka itu sudah hubud dunia, sudah beda ceritanya. Karena sudah duduk di kursi bludru, mereka tidak mau turun lagi. Duduk seperti teman saya itu, seperti Koko, kalau duduk di plaza orang mati ketakutan. Nah, kalau itu sudah duduk di kursi bludru, begitu pesur turun nggak mau, ya itulah luar biasanya. Maka orang tersebut termasuknya adalah orang-orang munafik. Faman taqo syubhatan istabra lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi ahram. Nah ini, barang siapa faman taqo, barang siapa orang itu mau berhati-hati di antara salah satunya, di antara salah itu dua, yaitu haram dan halal, maka di tengah-tengahnya itu ada salah satu yang bikin kita ganjal juga, kalau kita tidak mengerti akan menjadi haram juga. Itu adalah namanya hukumnya subhat. Itu yang mengerikan lagi, itu samar tapi bisa menjebloskan kita pada posisi neraka. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang suka menyepelekan dalam satu bidang. Bidang apa? Ya, bidang apa aja yang dalam keduniaan. Kebiasaannya seperti itu. Dan banyak orang-orang yang dalam bidang keagamaan juga banyak. Bisa saja terjadi seperti itu. Itu terjadi seperti orang-orang yang tidak punya kontrol. Itu mengerikan orang kayak begitu. Barang siapa yang berhati-hati terhadap hal sesuatu yang subhat, maka orang itu sama halnya melindungi agamanya dia sendiri dan kehormatannya dari perbuatan yang tidak terhormat. Dan barang siapa orang yang terjerumus menghalalkan semua apapun, orang yang tadinya mendapatkan dulunya punya cita-cita amanah, dia itu kalau mengaku seperti seakan-akan dia punya nazar, nanti kalau saya naik pangkat, nanti kalau saya jadi penguasa, maka saya akan membangun ini, akan membuat ini, seperti ini, kebijakan dalam bidang agama, kebijakan untuk kemaslahatan umat. Tapi kenyataan itu semuanya tidak ada. Dan disitulah orang itu sudah kelihatannya yang dipikir dalam pikiran dia itu perbuatan yang baik, sekarang lagi jalan. Ternyata kalau kita melihat dari awalnya, orang itu sudah tidak amanah, orang itu sudah tidak benar. Dan rezekinya pun itu kalau orang-orang seperti itu, ya seperti belut, kanan kiri oke. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman kita yang ada di luar Jawa, insya Allah teman-teman saya yang ada di Majelis Jamiah Ruwad, Majelis Jamiah Mistik Community seluruh Indonesia, insya Allah tidak. Insya Allah orang-orang saya tahu, saya paham, orang-orang itu saya yakin enggak. Karena apa? Saya ngakuin banyak orang-orang yang ta'zim karena keilmuan, karena patuh.
pada perintahnya yang sepunya. Yang saya tahu itu insya Allah teman-teman Majelis Jamiah Mystic Community, Majelis Jamiah Arwah tidak akan seperti itu dan akan mendapatkan barokah dari apa yang diperjuangkannya, yaitu menuju ridho ilahi Robbi. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahu maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang raja pun mempunyai tempat kedudukan yang dia tidak berani melanggar di luar kekuasaannya, karena dia paham dan karena dia tahu mana tempat yang tidak boleh dan mana tempat yang diperbolehkan. Itu apabila seorang raja itu melanggar, seorang raja mempunyai ketentuan tersendiri. Bagi orang-orang yang mempunyai darah kerajaan juga, dia juga punya ketentuan sendiri. Orang yang punya keturunan atau zuriat dengan eyangnya atau baginda Rasulillahnya atau kepada turunan kepada siapanya, itu akan menjaganya kalau orang itu punya adab. Karena apa? Karena mereka sadar afdalul akal wal adab laisa nasab. Keutamaan akal dan adab itu tidak ada turunannya. Maka mereka orang-orang yang sadar dan mau menyadari, orang yang memahami akan keturunannya, maka dia tidak akan mengaku, tapi dia akan menjaga dan mengangkatnya. Bukan hanya sekedar mengaku dan mengambil manfaatnya. Ini orang keterlaluan. Kalau orang yang mengaku mengambil manfaatnya, itu orang keterlaluan. Tapi orang yang tidak mengaku tapi mengangkatnya derajat leluhurnya, maka itulah adalah orang-orang yang luar biasa adabnya. Ya, maka yang dipelajari adalah apabila orang mempelajari ilmu dipakai adabnya, maka orang itu akan memahami ilmunya. Kalau sudah paham ilmunya, maka tingkahnya akan jadi bagus, jadi baik. Dan setelah jadi baik tingkahnya, maka orang itu akan menjadi bijak. Dan saya yakin teman-teman kita, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, itu adalah insya Allah orang yang berilmu, yang mempunyai adab dan bijak dalam menentukan salah satu hal. Jadi insya Allah orang-orang yang seperti itu akan terjaga kehormatannya, terjaga kewibawaannya, terjaga tahtanya, karena yang dijalani itu adalah sangat luar biasa. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini yang disadari oleh kita, yang dipahami oleh kita, yang benar-benar kita sadar, disadari oleh kita, yaitu inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Gusti Allah itu benar-benar mengawasi kita. Itu sudah pasti mengawasi. Kenapa? Karena otomatis yang namanya Allah itu maha melihat. Allah itu tidak akan tidur, Allah itu tidak picak, Allah itu tidak apa. Jadi insya Allah orang sedang apapun pasti akan diketahui oleh Allah. Karena kita dilihat dari segi apapun, dilihat dari apapun. Orang bumi itu seperti kecil sebegini, mau dibalak-balik, mau diputer-puter seperti apa, Allah itu mau tahu. Dan keluar masuknya yang gaib
keluar masuknya yang kelihatan semuanya Allah itu tahu semua, karena alimul ghaibi wasyahada. Nah itu Allah itu mengetahui semuanya, segala hal. Nggak ada yang tidak diketahui, insya Allah diketahui semua. Dan itu semua apabila orang itu mempelajari ilmu agama, maka dia apabila punya amanah, maka akan terjaga amanahnya dan dia akan menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan selalu menjaga kehormatannya untuk umat. Bukan kehormatannya untuk pribadi, tapi untuk umat, yaitu leluhurnya beliau atau untuk di sekelilingnya atau untuk keseluruhannya. Jadi tidak mementingkan pada dirinya, karena di situ afdalul akal wal adab laisa nasab. Keutamaan akal tidak ada turunannya. Anaknya kiai belum tentu jadi pak yai, gitu. Anaknya orang-orang yang pintar itu belum tentu pintar. Buktinya yang ada di atas-atas sana itu dulunya dia itu punya niatnya amanah, bagus, ikhlas, tapi kenyataannya begitu duduk di sana dia itu membohongi banyak orang. Dan itulah maka risikonya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ente mau bicara di dalam hati, mau dinyatakan mau tidak dinyatakan, aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, Allah itu tahu semuanya apa yang ada di dalam hati ente. Yang ada di dalam hati ini mau diumpeti seperti apapun pasti Allah tahu. Wa yuhasibkum bihillah, pasti ini akan dibalas. Bagi orang-orang yang tidak amanah, bagi orang-orang yang mencederai amanahnya, bagi orang-orang yang khianat, maka siap-siaplah akan menerima azabnya. Itu pasti. Wa yu'adzibu, kalau hatinya ente jelek maka wa yu'adzibu. Tapi kalau hatinya ente yang bagus, ikhlas untuk memperjuangkan, maka disitulah fayaghfiru liman yasha. Itu dijamin. Tidak percaya bisa dibuktikan nanti. Jadi semoga apa yang diterangkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, tafsirnya tafsir Quran ini, di sini ada tafsir Quran diterangkan yang sudah saya uraikan. Janganlah kita jadi orang yang punya pikiran picik. Jangan jadi seorang pengkhianat. Jangan jadi orang yang punya pikiran kerdil. Jadilah orang kita itu legowo-legowo membangun agama, membangun kemaslahatan, membangun negara, membangun apapun, yang penting itu bagus. Silakan Anda bangun, saya akan dukung. Tapi kalau untuk perbuatan yang jelek, jangan coba-coba. Itu aja. Saya tidak akan mendukung. Dan kalau ketemu, saya pengen lihat nanti kronologi Anda seperti apa nantinya. Jadi alhamdulillah, setelah keterangan tentang bab menerangkan bab tentang bab subhat dan tentang amanah sampai masuk ke dalam posisi kesiksanya. Mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah nanti besok jam 2 nanti kita sambung lagi. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.